Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Beribadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Shalom semua ada di rumah. Apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa dong kak. Puji Tuhan. Kembali lagi kita beribadah di Starskid GBI Salemba. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum itu, kakak mengingatkan lagi buat adik-adik, saat ini kita sedang beribadah. Nah, kakak harapkan adik-adik saat ibadah jangan sambil lari-lari, jangan sambil makan, jangan sambil minum, apalagi sambil tiduran. Karena kita sedang beribadah untuk Tuhan kita. Setuju Kak Gaby. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sungguh baik. Pagi ini ya Tuhan, terima kasih Kau berikan kami kekuatan kesehatan untuk beribadah kepadamu. Berkati ya Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita angkat lagu Ku Nyanyi Haleluya.
adik-adik kita sambil bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita adik-adik. Sama-sama kita angkat tangan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidup kami Tuhan, di hidupku, Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau baik, sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Tuhan, kami siap Tuhan memuji lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya buat Tuhan. Kak Gaby, untuk lebih semangat lagi, kita mau apa nih Kak Gaby? Nah, biar adik-adik makin semangat, kita mau yel-yel dulu nih kakak. Oh iya, oke, hitungan sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu Gaby Salemba. Jai, 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 jai. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Yes, 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 yes. Ayo Kak Gaby, kita mau lebih lagi. Sekarang kita nyanyi lagu apa Kak Gaby? Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari, musiknya Kandi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan.
adik-adik, karena kita mau masuk dalam firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat satu pujian, Yesus Kau Dambaan Hatiku. Dengan sungguh-sungguh adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ini. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku sembah. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Engkau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku sembah. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hati. Yesus Kau dambaan hati. Yesus Kau dambaan hatiku. Prajurit Kristus di rumah, siap dengerin firman Tuhan? Nah, siap dong. Ayo siapkan Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab di 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Coba lihat, perikopnya apa? Daud dan Yonatan. Sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang punya sahabat? Wah, semua pasti punya sahabat ya. Punya teman baik ada nggak? Ada nggak yang di sekolahnya tuh punya teman baik? Kalau kakak sih ada teman baik dulu ya pada saat kakak sekolah. Adik-adik di rumah, teman baiknya namanya siapa? Coba ada oh banyak ya ternyata ya teman baik ya. Semua teman baik. Bagus dong. Wah, sama seperti Daud dan Yonatan nih. Kami tadi ngajarin ya bikin seperti ini. Adik-adik di rumah coba juga dong. Bisa ya nanti minta bantu sama papa atau mamanya. Nah, Daud dan Yonatan ini bersahabat, mereka berteman baik. Nah, sahabat, padahal adik-adik, Yonatan itu adalah anak raja. Raja siapa? Raja Saul. Tapi Daud cuma apa ya? Betul, Daud cuma gembala. Tapi Yonatan mau loh berteman sama anak gembala ini. Karena apa? Yonatan tidak melihat seperti itu. Yang Yonatan lihat adalah Tuhan memimpin Daud dari apa? Lihat, pada saat Daud berperang, apa yang terjadi? Daud kalah atau menang? Betul, Daud menang.
Tuhan memimpin Daud. Lalu Yonatan lihat, wah ada iman yang besar dari diri Daud. Jadi walaupun Daud gembala atau Daud tidak terpandang, bukan raja, tapi Yonatan mau bersahabat dengan Daud. Hebat ya adik-adik, dia tidak pandang bulu saat berteman dengan siapapun. Dia melihat Tuhan memimpin siapa? Tuhan memimpin Daud. Bahkan adik-adik, pada saat Saul, ayahnya Yonatan, membenci Daud. Mau tahu nggak adik-adik, apakah Yonatan ikut membenci Daud? Tidak. Yonatan melindungi Daud dari serangan ayahnya yang mau membunuh Daud. Adik-adik baca di Alkitab nih adik-adik ya, seru banget ceritanya. Kita lihat pimpinan Tuhan terhadap Yonatan dan Daud. Tuhan memakai Yonatan memberitahukan kepada Daud supaya Daud tidak ikut kepada Saul. Supaya tidak apa? Supaya tidak dibunuh. Pada saat Yonatan tahu adik-adik, Daud harus pergi jauh. Yonatan sedih banget. Aduh Daud, kita gak akan ketemu lagi dong. Gak apa-apa deh, yang penting kamu selamat. Iya Yonatan, yang penting kamu juga selamat. Daud dan Yonatan sahabat baik. Adik-adik juga seperti itu ya adik-adik ya. Kita punya sahabat yang baik. Sahabat sejati loh adik-adik. Sahabat sejati ini yang mau menebus dosa kita. Sahabat sejati ini juga adik-adik yang mau menolong kita dari maut. Adik-adik mau tahu gak siapa sahabat sejati kita? Betul, sahabat sejati kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Dengan cara apa ya kita mau bersahabat sama Tuhan Yesus? Emang Tuhan Yesus mau bersahabat sama kita? Mau dong kalau kita datang kepada Tuhan Yesus berdoa, sungguh-sungguh Tuhan aku mau jadi sahabat kamu Tuhan. Setiap hari kita ngobrol dengan cara apa? Berdoa, kita berdoa Tuhan tolong aku Tuhan supaya mengerti setiap rencanamu apa yang Tuhan mau untuk aku. Seperti Daud dan Yonatan. Yonatan melihat pimpinan Tuhan terhadap Daud. Begitu juga kita supaya teman-teman kita melihat Tuhan menolong aku. Kita sungguh-sungguh berdoa ke Tuhan. Adik-adik juga mau tahu tentang Tuhan ada di mana? Ada di Alkitab. Adik-adik bisa baca firman Tuhan dengan cara apa? Sungguh-sungguh. Adik-adik baca Alkitab tuh seru banget. Semuanya berkesinambungan loh adik-adik. Semuanya jelas dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya ada dan adik-adik bisa lihat. Wah ternyata penyertaan Tuhan itu sempurna ya bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar sama-sama. Seperti Daud dan Yonatan bersahabat dengan baik. Kita juga senang ya adik-adik ya punya teman baik di sekolah atau di rumah. Tapi ingat ada teman yang lebih baik dari teman kita di rumah. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus bagi hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh baca firman-Nya supaya kita tahu isi firman Tuhan itu. Oh ternyata Tuhan menyertai langkah aku ya. Ternyata Tuhan menjaga aku ya. Ternyata Tuhan menjaga teman-teman aku juga loh. Ada semua di Alkitab. Nah adik-adik hari ini kita sudahi dulu ya. Adik-adik tapi ingat baca di 1 Samuel 18 adik-adik bisa lengkap di situ. Semuanya tentang Daud dan Yonatan. Sangat terharu sekali. Tuhan memimpin Daud dan Tuhan memimpin juga Yonatan. Nah adik-adik di rumah, siapa di sini yang dipimpin Tuhan? Kita semua ya adik-adik, kita punya sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus dibilang sahabat sejati? Karena Tuhan Yesus saja yang mau berkorban untuk adik-adik dan untuk kakak. Hanya Tuhan Yesus saja yang mau mati menebus kita dari dosa. Karena itu Tuhan Yesus dikatakan sahabat sejati. Yuk
Mari kita berdoa sama-sama ya. Sekalian kita mau berdoa syafaat untuk teman-teman kita yang belum juga percaya sama Tuhan Yesus. Supaya percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, belajar dari Daud dan Yonatan. Engkau menyertai mereka Tuhan. Engkau menyertai Daud dan Yonatan. Engkau juga menyertai kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih kami ada sampai sekarang. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kesempatan untuk kami bertobat. Untuk kami memberitakan Injil. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang belum percaya, bagi keluarga kami yang belum percaya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, supaya dari hidup kami dapat memancarkan kasih-Mu Tuhan bagi orang-orang sekitar kami untuk percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, tolong juga Tuhan untuk teman-teman kami yang lagi sakit. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan. Biarlah Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Engkau yang pulihkan Tuhan, supaya mereka dapat ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin juga hidup para gembala Tuhan. Para gembala Tuhan supaya dapat memimpin gereja ini Tuhan dengan takut dan gentar akan Engkau. Supaya mereka melangkah sesuai dengan kehendak-Mu seperti Daud dan Yonatan. Bapa di surga, kami bersyukur kami ada sampai saat ini karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar tentang sahabat. Tapi ada sahabat yang lebih dari sahabat, yaitu apa? Sahabat sejati, Tuhan Yesus. Ayo, adik-adik di rumah yang temennya sukanya dimusuhin, harusnya ngajaknya damai tapi malah ngajak berantem. Ayo, ada enggak? Enggak boleh ya. Kan kita belajar seperti Daud dan Yonatan, harus punya teman baik dong. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Dadah. Teman-teman, mari kita memberi persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberi persembahan. Semoga persembahan kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya amin. Kami berdoa untuk para Ibu Rita ya Tuhan dan Koko Eca, supaya Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan berkati para Pit yang melayani jemaat-jemaatnya ya Tuhan, pengerjanya ya Tuhan, supaya Tuhan berkati para Pit, Ibu Rita dan Koko Eca ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan, supaya gereja kami ini ditutup bungkus oleh darah Yesus ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman sekolah minggu supaya yang online bisa ke onsite ya Tuhan, supaya kita bisa ketemu bareng ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini damai, pulih ya Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah beribadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, anak-anak dalam sekolahnya, dalam kesehatannya Kau berkati. Juga mama papanya Tuhan Yesus, Oma Opa Kau berkati ya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam kesehatan. Itu bungkus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam bara bahaya, dari segala penyakit. Kami ikat, kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.